Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas tentang tes TKP ya teman-teman untuk CPNS 2024. Ini untuk part ke-9-nya. Untuk part-part sebelumnya ada di playlist channel YouTube ini ya. Oke, ini soal nomor 1, silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Anda adalah seorang pemimpin pemerintah. Suatu hari, salah satu pemuda dari suku asli di daerah X diperas oleh beberapa orang pemuda dari suku pendatang. Oleh karena jumlah mereka sangat banyak, pemuda dari suku asli mengalah. Setelah itu, pemuda tersebut pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada pemuda lain dari sukunya. Mendengar cerita tersebut, para pemuda asli tidak terima. Mereka pun membuat perhitungan dengan para pemuda dari suku pendatang. Konflik tersebut menyebabkan beberapa rumah dari suku pendatang hangus terbakar, bahkan terjadi pertumpahan darah. Jika konflik itu dibiarkan, akan menodai persatuan dan kesatuan NKRI. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Anda akan, untuk poin satu itu yang D ya, memberikan vonis kepada terhadap kedua suku sehingga mereka menyadari akan pentingnya hidup dalam kebinekaan. Memberikan vonis atau hukuman itu tidak terlalu efektif ya dalam menyelesaikan konflik dan bisa memperburuk ketegangan. Opsi ini lebih menekankan pada hukuman daripada solusi konstruktif untuk konflik yang ada. Kalau opsi C itu dua ya, memerintah aparat untuk mengamankan. Memerintahkan aparat untuk mengamankan situasi adalah langkah penting untuk menghentikan kekerasan dan mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Ini adalah tindakan yang diperlukan untuk melindungi warga dan mencegah kerusakan lebih lanjut, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah konflik. Kalau yang B itu adalah 3 ya, melakukan penyuluhan kepada kedua suku. Penyuluhan kepada kedua suku bisa memberikan pemahaman tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai dan mengurangi ketegangan. Ini adalah langkah yang baik, tetapi mungkin tidak cukup untuk menangani situasi konflik yang sudah memanas. Kalau yang A itu 4 ya, menumbuh kembangkan toleransi antar suku. Menumbuhkan toleransi antar suku adalah langkah penting untuk mencegah konflik di masa depan dan mempromosikan perdamaian jangka panjang. Ini dapat membantu memperbaiki hubungan antar suku dan mengurangi ketegangan. Namun ini lebih bersifat preventif dan mungkin tidak langsung menyelesaikan konflik yang sudah terjadi. Kalau yang E itu 5 ya. Mengadakan rekonsiliasi antar suku adalah langkah yang paling efektif untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Ini membantu mengatasi akar masalah, membangun kembali hubungan yang rusak, dan mempromosikan perdamaian jangka panjang. Rekonsiliasi memungkinkan kedua belah pihak untuk berdialog, memahami perasaan masing-masing, dan mencari solusi bersama. Oke, lanjut nomor 2. Beberapa hari lingkungan tempat tinggal Anda sering disatroni pencuri. Akhirnya warga di lingkungan Anda sepakat untuk mengadakan ronda malam terjadwal tiap harinya secara bergiliran untuk mencegah peristiwa pencurian terjadi lagi. Di sisi lain, Anda adalah seorang anggota direksi yang setiap harinya sangat sibuk dan terkadang harus lembur sampai malam menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan di kantor. Sikap yang paling tepat Anda tunjukkan adalah ini untuk B itu adalah 1 ya teman-teman. Memilih membayar denda kepada ketua RT karena tidak bisa mengikuti ronda.
Membayar denda kepada ketua RT adalah solusi terakhir yang menunjukkan bahwa Anda menyadari kewajiban ronda. Namun situasi kerja Anda membuatnya sulit untuk berpartisipasi. Ini adalah cara untuk tetap bertanggung jawab secara finansial atas ketidakhadiran Anda. Tapi ini bukan solusi yang konkret ya. Lalu yang C itu 2 ya. Meminta kepada seorang tetangga menggantikan saya dan memberinya imbalan. Meminta tetangga untuk menggantikan ronda, Anda memberinya imbalan adalah solusi praktis jika Anda benar-benar tidak bisa ikut ronda. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak mengabaikan tanggung jawab Anda, tetapi mencari cara untuk tetap memenuhi kewajiban dengan membantu orang lain. Kalau yang A itu adalah 3, mengikuti ronda pada hari yang saya bisa meskipun hari itu bukan jadwal saya ronda. Mengikuti ronda pada hari yang Anda bisa meskipun bukan jadwalnya adalah tindakan proaktif dan menunjukkan kepedulian ekstra terhadap keamanan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa Anda berusaha untuk tetap berpartisipasi sebisa mungkin meskipun jadwal Anda padat, dan ini bisa menjadi contoh positif bagi tetangga yang lainnya. Untuk opsi E itu 4 ya. Meminta agar diberikan jadwal ronda di mana saya tidak terlalu sibuk dan tidak ada lembur. Meminta jadwal ronda pada hari yang tidak terlalu sibuk atau tidak ada lembur menunjukkan bahwa Anda berusaha mencari solusi yang memungkinkan Anda tetap berpartisipasi dalam ronda tanpa mengorbankan pekerjaan Anda. Ini menunjukkan bahwa Anda peduli dengan keamanan lingkungan dan mencari cara agar bisa tetap berkontribusi. Tapi yang solusi yang tepat ini ya, menepati jadwal ronda sebisa mungkin dengan mengatur penyelesaian pekerjaan harian saya, karena ini solusinya win-win solution ya. Dan sikap ini menunjukkan komitmen Anda terhadap tanggung jawab di lingkungan tempat tinggal sekaligus terhadap pekerjaan. Dengan mengatur waktu sebaik mungkin, Anda berusaha untuk memenuhi kewajiban tanpa membebankan ke orang lain dan juga berkontribusi dalam menjaga keamanan lingkungan. Oke, lanjut nomor 3. Ketika Anda sedang bekerja pada kantor pelayanan perizinan, Anda ada salah satu warga yang ingin membuat izin reklame. Minggu lalu yang bersangkutan sudah datang dan dijelaskan dengan maksimal serta diberikan petunjuk teknis, namun beliau masih merasa kurang paham dengan beberapa prosedur perizinan tersebut. Menyikapi hal tersebut, maka Anda untuk nilai E itu bernilai 1 ya. Tidak perlu menjelaskan kembali karena waktu Anda lebih baik digunakan untuk melayani yang lain. Pilihan yang kurang ideal dalam situasi pelayanan publik. Meskipun waktu Anda berharga, memastikan bahwa warga memahami prosedur dengan jelas adalah bagian dari tanggung jawab pelayanan. Mengabaikan warga tersebut bisa menyebabkan ketidakpuasan dan potensi kesalahan dalam prosedur perizinan. Untuk B itu 2 ya. Meminta beliau membawa anggota tim lainnya agar bisa dijelaskan. Ini adalah langkah yang bijak jika Anda merasa penjelasan yang diberikan sebelumnya masih belum cukup dipahami. Ini memungkinkan adanya diskusi lebih lanjut yang mungkin lebih efektif jika dilakukan secara kelompok. Kalau yang D itu 3, menjawab yang sekiranya belum tertera pada petunjuk teknis agar lebih efektif. Ini adalah langkah yang efektif untuk memastikan warga tersebut mendapatkan informasi tambahan yang mungkin belum ia pahami dari dokumen teknis yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa Anda berusaha memberikan penjelasan yang lebih mendetail dan membantu warga memahami prosedur dengan lebih baik. Kalau yang A itu adalah 4 ya. Menjawab pertanyaan tersebut sebisa mungkin.
Ini adalah langkah yang baik karena Anda berusaha membantu warga tersebut dengan pengetahuan yang Anda miliki. Ini menunjukkan bahwa Anda berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan meskipun ada batasan waktu dan kapasitas. Kalau yang ini 5 ya, yang C, tetap melayani dan berusaha menjawab pertanyaan dengan jelas. Ini menunjukkan komitmen Anda dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warga. Ini mencerminkan sikap profesional dan empati terhadap kebutuhan warga yang mungkin mengalami kesulitan dalam memahami prosedur perizinan. Oke, lanjut nomor 4. Anda merupakan seorang waiters ya, atau pelayan pada sebuah restoran. Datang seorang tamu bersama dengan keluarganya untuk makan di restoran Anda. Pada saat menu sudah dihidangkan di atas meja dan mulai dinikmati oleh tamu tersebut, kemudian dia memanggil Anda dan komplain jika tadi dia minta agar menu yang dia pesan dibikin tidak pedas sama sekali. Sikap Anda adalah ini. Untuk A itu adalah poinnya 1 ya teman-teman, meminta maaf dan langsung membuatkan menu baru sesuai pesanan. Sikap ini sebenarnya baik karena menunjukkan tindakan langsung, tetapi sebagai pelayan Anda mungkin tidak memiliki kewenangan langsung untuk membuat menu baru. Lebih baik melibatkan bagian dapur yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur internal restoran diikuti dengan benar. Kalau yang B itu 2 ya, meminta maaf dan memohon untuk menunggu agar dibuatkan yang baru. Setelah melaporkan dan meminta dapur untuk mengganti menu, Anda juga harus meminta maaf kepada tamu dan memohon mereka untuk menunggu sementara menu yang baru sedang dibuat. Ini menunjukkan komunikasi yang baik dengan tamu dan menjaga transparansi dalam proses penyelesaian masalah. Kalau yang C itu poinnya 3 ya, melaporkan kepada bagian dapur yang bertugas memasak. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa mereka mengetahui kesalahan dan dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan. Ini memastikan bahwa informasi langsung diterima oleh tim yang berwenang. Kalau yang E itu 4 ya, meminta maaf dan meminta bagian dapur untuk mengganti menu tersebut. Setelah melaporkan ke bagian dapur, langkah berikutnya adalah meminta dapur untuk mengganti menu sesuai dengan permintaan tamu. Ini menunjukkan bahwa Anda proaktif dalam mencari solusi dan berusaha untuk segera memperbaiki kesalahan, sehingga tamu merasa dihargai dan diurus dengan baik. Kalau yang D ini yang maksimal ya, 5, minta maaf dan melaporkan pada bagian dapur. Langkah pertama yang paling tepat adalah meminta maaf kepada tamu dan segera melaporkan kejadian ini kepada bagian dapur. Ini menunjukkan rasa tanggung jawab dan empati terhadap keluhan tamu, serta memastikan bahwa masalah ini segera ditangani oleh pihak yang berwenang di dapur. Oke, lanjut nomor 5. Dalam satu divisi, Dana memiliki 5 orang rekan. Di antara kelima rekan tersebut, ada salah satu rekan yang menjadi penghalang mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan perusahaan. Apa yang seharusnya Dana lakukan? Yang poin 1 adalah yang B ya, memaklumi bahwa itulah dinamika yang terjadi dalam suatu tim. Ini menerima situasi tanpa berusaha memperbaikinya dapat menunjukkan sikap pasif dan kurangnya inisiatif untuk menyelesaikan masalah yang berdampak pada kinerja tim. Hal ini bisa memperpanjang atau bahkan memperburuk masalah. Kalau yang 2 itu adalah D ya,
segera melaporkan kepada pimpinan divisi. Melaporkan masalah kepada pimpinan tanpa mencoba menyelesaikan terlebih dahulu di tingkat tim dapat dilihat sebagai upaya untuk menghindari tanggung jawab atau sebagai tindakan yang kurang bijaksana, meskipun mungkin diperlukan jika masalahnya serius. Ini bukanlah langkah pertama yang ideal dalam menangani konflik tim. Kalau yang tiga adalah yang mengingatkannya di depan rekan satu tim agar kedepannya dapat lebih meningkatkan kinerja tim. Mengingatkan rekan di depan tim itu adalah tindakan yang tegas, tetapi bisa dianggap kurang sensitif dan dapat menimbulkan ketegangan atau rasa malu. Ini mungkin membantu untuk meningkatkan kinerja, tetapi ada resiko memperburuk hubungan antar anggota tim karena pendekatan ini lebih konfrontatif. Kalau yang 4 itu adalah C. Gerak langkah orang tersebut perlu diperhatikan dan diawasi. Mengawasi rekan yang menjadi penghalang menunjukkan kesadaran terhadap masalah, tetapi ini adalah tindakan yang lebih bersifat reaktif daripada proaktif, meskipun dapat membantu dalam memantau perkembangan. Pendekatan ini kurang efektif dibandingkan dengan komunikasi langsung. Kalau yang A itu adalah 5, memanggilnya dan membicarakan baik-baik dengan rekan satu tim. Opsi ini menunjukkan upaya proaktif dan diplomatis untuk menyelesaikan masalah dalam tim dengan membicarakan masalah secara langsung dan baik-baik. Dana menunjukkan kepemimpinan yang baik dan berusaha mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Ini adalah pendekatan yang profesional dan efektif dalam mengatasi masalah tim. Oke, lanjut nomor 6. Anda baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana Anda di sebuah universitas luar negeri. Setelah lulus, Anda berkeinginan untuk membuka usaha sendiri di bidang properti. Namun, setelah Anda mengutarakan dan meyakinkan hal tersebut kepada keluarga Anda berkali-kali, mereka tidak memberikan dukungan dan meminta Anda untuk mencoba melamar di perusahaan, sedangkan Anda sendiri lebih suka pekerjaan yang bebas tanpa harus diatur orang dan pekerjaan yang tidak bersifat rutinitas setiap harinya. Sikap Anda, kalau mengikuti saran orang tua dan mengurungkan niat Anda untuk berwirausaha, ini ada 1 ya nilainya. Mengikuti saran orang tua dan mengurungkan niat adalah pilihan terakhir ya. Ini mungkin menunjukkan penghargaan terhadap nasihat mereka, tapi juga bisa mengorbankan keinginan dan passion Anda. Langkah ini sebaiknya diambil hanya jika Anda benar-benar merasa tidak yakin dengan kemampuan Anda untuk berwirausaha atau jika ada alasan kuat lainnya. Kalau yang B itu 2 ya. Memantapkan diri Anda sendiri dan fokuslah mengelola bisnis yang baik. Ini adalah langkah selanjutnya ya. Ini berarti Anda harus merencanakan secara rinci tentang bisnis Anda, termasuk strategi pemasaran, keuangan, dan operasional. Fokus yang baik dalam mengelola bisnis akan meningkatkan peluang keberhasilan Anda. Kalau yang D itu 3 ya. Tetap fokus dengan keinginan karena Anda menyukai dan sesuai dengan passion Anda. Ini adalah langkah penting dalam mencapai tujuan Anda. Passion yang kuat biasanya menjadi pendorong utama dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam berwirausaha. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki komitmen dan dedikasi untuk mencapai apa yang Anda sukai. Kalau yang 4 itu yang A ya. Meminta orang tua mau mendukung keinginan Anda. Setelah meyakinkan orang tua tentang potensi sukses Anda, langkah berikutnya adalah meminta dukungan mereka. Dukungan dari keluarga sangat penting untuk motivasi dan moral Anda.
Ini menunjukkan bahwa Anda tetap menghargai dukungan dan dorongan mereka meskipun Anda memilih jalan yang berbeda. Kalau yang C yang maksimal ya, meyakinkan orang tua jika Anda bisa sukses dengan berwirausaha. Langkah pertama yang paling tepat adalah meyakinkan orang tua bahwa Anda bisa sukses dan berwirausaha. Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai pandangan mereka, tetapi juga memiliki keyakinan dan rencana yang jelas tentang bagaimana Anda akan mencapai kesuksesan di bidang properti. Komunikasi yang baik dan argumentasi yang kuat dapat membantu orang tua memahami perspektif Anda. Oke, lanjut nomor 7. Sebagai salah seorang pegawai kesehatan secara tiba-tiba, Anda ditugaskan untuk pergi ke daerah perbatasan selama beberapa tahun tanpa gaji yang memadai. Bagaimana sikap Anda? Ini kalau poin 1 itu yang B ya. Bersedia pergi jika fasilitas yang ada sesuai dengan keinginan saya. Ini adalah langkah yang menunjukkan negosiasi untuk kondisi kerja yang lebih baik. Namun, ini bisa menunjukkan bahwa Anda lebih mementingkan kenyamanan pribadi daripada kebutuhan mendesak di daerah perbatasan, sehingga sebaiknya digunakan sebagai opsi terakhir jika negosiasi diperlukan. Kalau yang A, meminta pimpinan mempertimbangkan keputusan tersebut. Ini 2 ya. Jika Anda merasa bahwa keputusan ini terlalu berat atau tidak adil, Anda dapat meminta pimpinan untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak takut untuk menyuarakan pendapat Anda dan mencari solusi yang lebih baik, baik untuk diri Anda sendiri maupun untuk pelayanan yang akan diberikan. Tapi ini tidak menunjukkan dedikasi ya teman-teman. Oke, kalau yang E itu 3 ya, meminta pimpinan untuk menunjuk pegawai lain yang lebih berpengalaman. Jika setelah diskusi dengan keluarga Anda merasa tidak mampu memenuhi tugas tersebut dengan baik, Anda dapat meminta pimpinan untuk menunjukkan pegawai lain yang lebih berpengalaman. Ini menunjukkan kesadaran dan kemampuan dan batasan diri, serta kepedulian terhadap kualitas pelayanan yang akan diberikan di daerah perbatasan. Kalau yang C itu bernilai 4, membicarakannya dulu dengan keluarga, kemudian memutuskan akan pergi atau tidak. Ini adalah keterlibatan keluarga adalah keputusan penting seperti ini sangat karena mereka juga akan terpengaruh oleh keputusan Anda. Diskusi dengan keluarga dapat memberikan perspektif tambahan dan membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik dan bijaksana. Untuk yang 5 itu yang D ya, menerima keputusan tersebut dengan lapang dada dan berusaha bekerja dengan baik. Ini menunjukkan profesionalisme, dedikasi, dan komitmen Anda terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai kesehatan. Sikap ini mencerminkan integritas dan loyalitas Anda terhadap organisasi dan masyarakat yang Anda layani, meskipun kondisi yang ditawarkan tidak ideal. Oke, lanjut nomor 8. Bengkel mobil milik Jai semakin banyak pelanggan, sedangkan karyawan yang ia miliki masih sangat terbatas. Untuk menghadapi situasi seperti itu, yang dilakukan Jai sebaiknya untuk opsi yang bernilai 1 adalah D. Merenovasi bengkel mobilnya dengan segera agar dapat menampung lebih banyak mobil pelanggan.
Ini mungkin dapat meningkatkan kapasitas fisik, tetapi ini bukan solusi yang cepat untuk masalah segera ya. Proses renovasi memerlukan waktu dan mungkin tidak dapat segera menambah kemampuan bengkel untuk melayani lebih banyak pelanggan. Karena itu opsi ini dianggap kurang efektif dalam jangka pendek. Untuk yang opsi 2 itu adalah ya, tidak menambah karyawan karena mementingkan kualitas dibandingkan harus menambah karyawan menjadi kualitas pelayanan menurun. Meskipun menjaga kualitas layanan sangat penting, tidak menambah karyawan ketika jumlah pelanggan meningkat dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan kapasitas layanan. Hal ini berpotensi menurun kepuasan pelanggan dan tidak menyelesaikan masalah peningkatan permintaan secara efektif. Kalau yang 3 itu adalah opsi yang E ya. Merekomendasikan sebagian pelanggan ke bengkel teman-temannya karena tidak bisa melayani seluruh pelanggan. Ini adalah cara praktis untuk menangani kelebihan pelanggan, tetapi ini dapat beresiko kehilangan pelanggan ke kompetitor. Meskipun solusi ini dapat mengurangi beban sementara, hal ini tidak menyelesaikan masalah inti terkait dengan kapasitas layanan bengkel. Kalau yang 4 adalah yang A, berusaha melayani pelanggan dan karyawan yang ia miliki sekarang. Mencoba melayani pelanggan dengan karyawan yang ada saat ini menunjukkan komitmen untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Namun ini hanya merupakan solusi jangka pendek yang mungkin tidak efektif jika jumlah pelanggan terus bertambah. Kemampuan untuk melayani semua pelanggan dengan baik mungkin terbatas, yang dapat menurunkan kualitas layanan dalam jangka panjang. Yang 5 adalah yang B, berusaha melayani pelanggan dengan merekrut karyawan baru. Ini adalah tindakan yang proaktif dan strategis untuk menangani peningkatan jumlah pelanggan. Ini akan meningkatkan kapasitas layanan dan membantu memastikan bahwa semua pelanggan dilayani dengan baik. Langkah ini menunjukkan kesiapan untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis. Karena langkah ini paling efektif dan profesional untuk menyelesaikan masalah. Lanjut nomor 9. Setelah beberapa tahun bekerja, Ocha dipindahkan dari kantor pusat ke kantor cabang di daerah. Sebagai pegawai baru, apa yang akan Anda lakukan jika menjadi Ocha? Ini yang poin 1 itu adalah yang E ya. Menunggu ditegur oleh pegawai lain. Ini adalah pendekatan yang kurang proaktif dan bisa membuat Anda tampak tidak peduli terhadap integrasi Anda di kantor baru. Lebih baik untuk aktif mencari tahu apa yang perlu dilakukan dan berusaha untuk memahami serta mengikuti norma-norma kerja tanpa harus menunggu teguran. Kalau yang 2 ini adalah menunggu perintah kerja dari atasan. Ini ada pendekatan yang pasif dan bisa membuat Anda tampak kurang proaktif. Meskipun penting untuk mengikuti arahan atasan, menunggu perintah saja tidak akan membantu Anda beradaptasi secara aktif dan membangun hubungan dengan tim. Kalau yang A itu adalah 3 ya, mengamati pekerjaan pegawai yang lain dan meminta bantuan pegawai senior. Ini adalah langkah yang baik untuk belajar dari pengalaman rekan-rekan yang lebih berpengalaman. Ini memungkinkan Anda untuk memahami praktik terbaik dan norma kerja di kantor cabang. Bantuan dari pegawai senior bisa sangat berharga dalam proses adaptasi. Kalau yang 4, ini yang D, membaca buku manual kerja sesering mungkin. Ini adalah langkah penting untuk memahami prosedur dan kebijakan kantor cabang yang baru.
Ini membantu Anda mengetahui tata cara kerja yang spesifik untuk lokasi baru dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Membaca manual secara rutin dapat membantu Anda merasa lebih percaya diri dalam pekerjaan baru. Kalau yang C itu ada 5 ya. Berkenalan dengan pegawai lain dan bekerja seperti biasanya. Berkenalan dengan pegawai lain dan bekerja seperti biasanya, membangun hubungan baik dengan rekan kerja baru penting untuk integrasi yang mulus ke dalam tim. Dengan mengenal mereka, Anda bisa lebih mudah beradaptasi dan memahami dinamika kerja di kantor cabang. Selain itu, bekerja seperti biasanya akan membantu Anda menunjukkan kompetensi dan etika kerja yang baik dari awal. Oke, lanjut nomor 10. Minggu ini adalah deadline kantor untuk closing laporan keuangan tahunan yang membuat seluruh tim bekerja ekstra. Atas hal tersebut, selesainya dari closing kantor, Anda berniat untuk memanfaatkan libur akhir pekan untuk beristirahat. Saat Anda sedang menikmati istirahat, tiba-tiba Pak RT datang untuk mengajak Anda bekerja bakti membersihkan makam desa. Anda akan opsi A itu 1 ya, mengiyakan ajakan Pak RT tetapi tidak berangkat. Meskipun Anda setuju dengan ajakan Pak RT, tidak memenuhi janji untuk hadir adalah tindakan yang kurang bertanggung jawab dan tidak profesional. Ini juga dapat menciptakan persepsi negatif di komunitas Anda, karena ini bukanlah cara yang tepat untuk menangani situasi. Yang 2 itu adalah opsi E, memohon maaf kepada Pak RT dan membawakan cemilan untuk warga yang melaksanakan kerja bakti. Ini adalah cara untuk tetap berkontribusi meskipun Anda tidak bisa ikut serta secara langsung. Ini adalah bentuk apresiasi terhadap usaha warga lainnya, tetapi tidak setara dengan partisipasi aktif dalam kerja bakti. Untuk opsi yang D itu adalah 3. Memohon maaf kepada Pak RT dan menceritakan kondisi Anda. Meminta maaf dan menjelaskan kondisi ini adalah tindakan yang jujur dan sopan. Meskipun Anda tidak ikut kerja bakti, Anda tetap menghargai ajakan tersebut dengan memberikan alasan yang jelas. Ini menunjukkan komunikasi yang baik, tetapi karena Anda tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Yang C itu adalah 4. Segera berangkat kerja bakti setelah Anda merasa cukup pulih. Ini adalah pilihan yang bijak. Ini menunjukkan bahwa Anda memperhatikan kesehatan diri sendiri terlebih dahulu, namun tetap bertanggung jawab terhadap tugas sosial Anda. Opsi ini mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab. Untuk yang 5 itu yang B ya, bergabung bersama warga lainnya untuk kerja bakti. Bergabung dengan warga lainnya untuk kerja bakti meskipun Anda lelah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap tanggung jawab sosial dan kebersamaan dalam komunitas. Ini adalah tindakan yang sangat dihargai karena Anda mengorbankan waktu istirahat Anda demi kepentingan bersama. Oke, lanjut nomor 11. Anda adalah seorang pegawai bidang kesehatan. Seorang ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Dia tidak mempunyai resep itu, namun orang tersebut memaksa ingin membelinya dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang akan Anda lakukan?
Untuk E itu poinnya 1, Anda menerima uang tersebut dan memberikan obatnya. Ini adalah tindakan yang sangat tidak etis dan ilegal. Ini melanggar aturan profesi dan berpotensi membahayakan kesehatan orang tersebut. Opsi ini menunjukkan penyimpangan dari standar profesional dan hukum. Kalau yang 2 itu adalah opsi A. Anda memberikan obat tersebut kepadanya karena tak ada yang tahu. Ini adalah pelanggaran hukum dan etika. Meskipun tidak ada yang tahu, tindakan ini dapat membahayakan kesehatan orang tersebut dan melanggar standar profesional. Opsi ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kalau yang 3 itu adalah opsi B. Anda ragu-ragu keputusan apa yang Anda ambil. Ini dapat mengarah pada penundaan tindakan yang penting, meskipun ini menunjukkan kesadaran akan situasi. Ketidakpastian dapat berpotensi menyebabkan masalah jika tidak diikuti dengan tindakan yang tegas. Poin 4 itu adalah di C. Anda berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu. Konsultasi adalah langkah yang bijaksana dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan etika dan standar profesional. Ini menunjukkan tanggung jawab dan kehati-hatian dalam menangani situasi yang kompleks. Kalau D itu 5 ya, Anda mantap menolaknya dengan tegas. Ini adalah tindakan yang paling tepat dan sesuai dengan prinsip etika dan hukum. Ini menunjukkan komitmen terhadap peraturan, perlindungan kesehatan pasien, dan integritas profesional. Opsi ini mencerminkan sikap yang kuat dan bertanggung jawab dalam menghadapi situasi yang tidak etis. Oke, lanjut nomor 12. Saat ini Anda bekerja di proyek pembangunan jalan tol di Serang, Panimbang. Suatu ketika pelaksanaan pembangunan jalan tol terlambat karena adanya kesalahan-kesalahan sepele yang selama ini sudah Anda wanti-wanti. Atas hal tersebut, perusahaan Anda harus membayar ganti rugi keterlambatan. Sebagai kepala proyek, apa yang Anda lakukan? Untuk opsi A itu bernilai 1 ya. Saya akan sangat sedih karena hal sepele macam itu bisa merusak perencanaan saya. Opsi ini tidak menyelesaikan masalah secara konstruktif, merasa sedih tanpa tindakan yang konkret, tidak membantu mengatasi keterlambatan atau mencegah masalah di masa depan. Ini adalah reaksi emosional yang tidak efektif untuk peran sebagai kepala proyek. Kalau yang 2 itu adalah B, saya akan menerapkan penguatan manajemen resiko dan mengendalikan terhadap perencanaan yang sudah ditetapkan. Ini adalah langkah yang baik untuk mencegah masalah serupa di masa depan dan memperkuat manajemen resiko pengendalian. Namun, langkah ini tidak langsung mengatasi masalah yang ada saat ini. Opsi 3 itu yang C. Saya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Ini adalah langkah yang penting untuk memahami penyebab masalah dan mencari solusi. Ini adalah langkah yang konstruktif untuk memperbaiki situasi dan mencegah masalah serupa di masa depan. Kalau yang E itu adalah 4. Saya akan mencari tahu akar masalahnya dan menghukum kepada pihak yang terlibat agar bertanggung jawab. Ini adalah langkah yang penting ya, mencari tahu akar masalah dalam mengatasi masalah secara mendalam. Namun, fokus pada hukuman dapat mengalihkan perhatian dari perbaikan dan pencegahan. Penting untuk menegakkan tanggung jawab, tetapi penekanan utama harus pada penyelesaian dan pencegahan masalah. Untuk yang 5, itu adalah D. Saya akan bertanggung jawab dan mengevaluasi pengendalian
pengendalian saat ini. Mengambil tanggung jawab dan evaluasi adalah langkah yang paling efektif. Ini menunjukkan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan fokus pada perbaikan dengan memastikan bahwa semua aspek pengendalian diperiksa dan diperbaiki secara sesuai kebutuhan. Oke, lanjut nomor 13. Ada seorang konsumen di swalayan yang marah dan merasa tersinggung karena kasir magang yang merupakan siswi SMK menegurnya supaya tidak menyerobot antrian. Hal ini menyebabkan kegaduhan dan ia ingin kasir magang tersebut diberhentikan di depan matanya saat ini juga agar bisa dimaafkan. Apa yang akan Anda lakukan sebagai manajer? Ini yang C itu 1 ya. Saya segera memberhentikan kasir magang tersebut karena menyalahi aturan dan tidak melayani sesuai SOP. Ini adalah langkah yang ekstrim ya, yang tidak sesuai tanpa melakukan evaluasi menyeluruh. Kasir magang mungkin hanya menjalankan tugas sesuai dengan kebijakan perusahaan. Mengambil tindakan yang terlalu cepat bisa merugikan staf yang mungkin tidak melakukan kesalahan dan juga tidak menyelesaikan masalah dengan konsumen secara adil. Sebaiknya masalah ditangani dengan pendekatan yang lebih seimbang dan adil. Untuk yang A itu adalah 2. Tidak mengindahkan permintaan konsumen, tapi akan menegur kasir langsung saat itu juga. Ini tidak memberikan solusi yang memadai dalam situasi yang penuh ketegangan. Meskipun penting untuk memberikan umpan balik kepada kasir, melakukan hal ini tanpa menangani keluhan konsumen terlebih dahulu bisa menambah ketegangan. Langkah ini lebih baik dilakukan setelah mendengarkan dan menyelesaikan masalah dengan konsumen. Kalau yang B itu adalah 3 ya. Menanyakan kronologi kejadian pada konsumen dan kasir magang agar jelas. Ini adalah langkah yang penting untuk memahami situasi secara menyeluruh. Ini memberikan kesempatan untuk mendengarkan perspektif dari konsumen dan kasir magang, serta mendapatkan informasi yang akurat sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Ini juga menunjukkan bahwa Anda mempertimbangkan semua sudut pandang sebelum bertindak. Kalau yang E itu adalah 4. Membela kasir magang tersebut karena sudah melayani sesuai dengan aturan dan meminta konsumen untuk antri. Ini adalah langkah penting untuk mendukung staf Anda yang mengikuti prosedur yang benar. Ini menunjukkan bahwa Anda mendukung keputusan yang diambil oleh kasir magang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Menyampaikan bahwa kasir magang hanya menjalankan tugas sesuai aturan akan membantu membangun kepercayaan tim dan memperjelas bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara adil. Kalau D itu 5 ya, meminta maaf dan menjelaskan prosedur pelayanan kasir pada konsumen. Ini adalah langkah yang paling penting, yaitu meminta maaf kepada konsumen, lalu menjelaskan prosedurnya dengan jelas. Dengan meminta maaf, Anda menunjukkan empati terhadap perasaan konsumen dan berusaha meredakan situasi. Menjelaskan prosedur pelayanan akan membantu konsumen memahami bahwa tindakan kasir magang sesuai dengan kebijakan dan standar yang berlaku, serta memberikan penjelasan yang transparan mengenai alasan dibalik tindakan tersebut. Oke, lanjut nomor 14. Anda adalah seorang pengacara yang menangani kasus pencemaran nama baik. Terlapor adalah teman lama
yang Anda kenal dekat. Klien Anda ingin agar kasus ini ditangani dengan serius dan terlapor bisa diancam pidana. Apa yang akan Anda lakukan? Untuk poin B, ini bernilai 1, menolak mengambil kasus ini karena tidak mau merusak hubungan saya dengan terlapor. Ini menunjukkan khawatir merusak hubungan pribadi dengan terlapor ada pendekatan yang tidak profesional. Sebagai pengacara, prioritas utama Anda adalah memenuhi kepentingan klien dan menunjukkan tugas hukum dengan objektif. Hubungan pribadi seharusnya tidak mempengaruhi keputusan profesional Anda dalam menangani kasus. Kalau yang E itu 2 ya, menyarankan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan agar tidak berat. Ini dapat menjadi solusi yang baik untuk menghindari dampak hukum yang lebih berat dan menjaga hubungan baik dengan teman Anda. Tetapi harus mempertimbangkan keinginan dan hak klien. Jika klien ingin kasus tersebut ditangani dengan serius dan diancam pidana, Anda harus mematuhi keinginan klien sambil memberikan saran tentang kemungkinan solusi alternatif. Untuk yang C itu 3 ya, menangani kasus dengan cara tidak merugikan keduanya. Ini adalah pendekatan yang adil, tetapi perlu dipastikan bahwa ini tidak mengabaikan hak klien untuk mendapatkan keadilan. Pendekatan ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa upaya Anda untuk mediasi atau menyelesaikan tidak mengkompromikan hak hukum klien Anda. Kalau yang D itu 4 ya, melanjutkan proses hukum dan tetap berhubungan dengan terlapor seperti biasa. Melanjutkan proses hukum sambil tetap berhubungan dengan terlapor seperti biasa menunjukkan sikap yang menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas hukum. Namun hubungan pribadi dengan terlapor harus dipisahkan dari proses hukum. Ini dapat menghindari potensi konflik kepentingan dan membantu menjaga objektivitas dalam menangani kasus. Kalau yang A itu adalah 5 ya, menangani masalah sesuai dengan prosedur dan keinginan klien. Ini adalah pendekatan yang profesional dan etis. Sebagai pengacara, Anda memiliki tanggung jawab untuk membela kepentingan klien Anda sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini termasuk memproses kasus dengan serius jika itulah yang diinginkan klien, sambil tetap mematuhi kode etik dan prosedur hukum. Ini memastikan bahwa hak-hak klien terlindungi dengan baik. Ini nomor 15, silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman. Ditunggu saja part-part berikutnya. Oke, terima kasih.